Emotional quotient atau yang kita kenal sebagai kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang untuk memotivasi dirinya sendiri agar ia dapat menerima, menilai, mengelola, mengontrol emosi dirinya dan lingkungan sekitarnya sehingga ia tuh tidak melebih-lebihkan suatu perasaan kesenangan, kesedihan maupun kecemasan atau kekhawatiran. Nah, untuk info lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini ya. Bentar lagi mulai nih guys. Yaudah Din, kita ke bawah aja dari sini, ntar ikut pusing aja. Gini kita semangat ya. Semangat guys. Kayaknya cantik kakak Dewan aja gak sih? Jangan lupa sama janjian kita ya. Semoga lancar nyanteknya. Pi, bagi dong jawaban 03. Ih, bentar Kel, gue lagi ngisi nih. Ya Pi, mana sih Pi? Udah belum? Iya Pi, mana nomor 3? Bagi dong, gue mau juga. Udah lah Van, lanjut aja. Nungguin dia mah lama. Van, lu udah ngisi semua belum? Aduh, belum Kel. Gimana dong, bentar lagi deadline nih. Akhirnya gue selesai juga. Pi, lu kok gitu banget sih? Padahal kan dari awal kita udah janjian untuk ngerjain bareng-bareng. Kenapa jadi ngumpulin duluan? Tahu lu Pi, nggak nepatin janji banget. Temen lagi kesusahan, bukan bantu malah diem aja. Ya udah sih, suka-suka gua. Lagian kan gue juga gak nanya jawaban ke kalian. Toh soalnya juga gampang, masa ya kalian gitu aja gak bisa sih? Lah, kok jadi masing-masing kayak gitu sih? Lu inget nggak perjanjian awal gimana? Sorry guys, bukan gitu maksud Berisik lu. Kalau misalnya emang lu nggak mau ngasih kita jawaban, gak usah kayak gitu. Dasar emang lu pelit. Emang pelit. Kalian ini kenapa sih dari tadi berisik banget sama kedengeran suara di bawah? Tahu ganggu kita lagi nonton aja ya, Ji? Iya, ganggu aja. Ini loh si Sofli bilangnya pelit jawaban. Padahal kita udah janjian untuk ngerjain bareng-bareng, iya nggak Kel? Iya, dia tahu-tahu tuh udah ngumpulin duluan. Padahal gua bilang, gua nanya tuh ya jawaban ke dia bilang beloman. Bukan gitu maksud gua. Jadi tuh dari awal gue tuh udah kayak nggak setuju sama perjanjian ini. Lagi kan kalian juga tahu dosen kita kalau misalnya jawaban kita sama nih, nilainya 0. Emang kalau misalnya nilai gue 0, kalian mau tanggung jawab? Ya aturan lu bilang dari awal kalau lu nggak setuju sama perjanjian kita. Udahlah Sof, kalau emang lu pelit ya pelit aja, nggak usah bohong, nggak usah janji-janji. Udahlah capek kalau Tak dulu dong. Udah Duduk. Omongin dulu baik-baik. Gimana ceritain dulu dari awalnya gimana? Jadi gua, Nisha, Din, gua bertiga nih udah janjian mau ngerjain bareng-bareng. Cuman pas gua minta jawaban ke dia bilang beloman, tiba-tiba dia udah ngumpulin duluan. Gimana gua sama Fani nggak kesel coba? Kalau misalnya dia emang nggak mau ngasih kita jawaban, dia bilang dari awal gitu ya kan? Jadi kita nggak nungguin. Ini tiba-tiba udah ngumpulin aja tanpa Ya udah. Kalau yang gue lihat nih ya, lu bertiga tuh udah jelas salah. Lu bikin perjanjian soal contek-mencontek aja tuh udah jelas salah. Dan lu juga ngapain lu ingkar janji? Kalau emang dinilai lu nggak bisa nepatin janji, nggak usah bikin janji lah. ya saling udahlah, kita kan temenan udah lama, masa iya kayak gini sampai ribut banget sih. Mending saling minta maaf aja dah. Gue aja kan minta maaf, mikirin pertemanan juga. Gue minta maaf ya. Gue minta maaf, gue ingkar janji. Gue nggak bermaksud buat kayak gitu. Mungkin lain kali kalau misalnya gue nggak setuju, gue bakal bilang gue nggak setuju dan gue nggak ikut-ikutan gitu. Ya Udah, ya, maafin gue juga deh. Kalau misalnya gue terlalu maksa lu buat ngasih jawaban ke gue. Ya udah, maafin gue juga ya. Udah marah-marah sama lu, emosi sama lu. Minta maaf ya. Baikan dong, peluk. Gila. Kalian mau ikutan? Hai guys, kalian tahu nggak sih ada beberapa komponen emotional quotient? Ada 5 komponen emotional quotient. Yang pertama, mengendalikan emosi diri. Yang kedua, mengolah emosi. Yang ketiga, memotivasi diri sendiri. Yang keempat, mengendalikan emosi orang lain. Yang kelima atau yang terakhir, membina hubungan.
Langkah utama untuk menentukan kecerdasan emosional. Yang pertama, menjelajahi daratan emosi atau melihat kenyataan dan menentukan peran emosi dalam kehidupan sehingga dapat menjadi lebih bijak dalam menanggapi perasaan sendiri atau orang lain. Dan yang kedua itu ada mengambil tanggung jawab atau berani mengakui kesalahan yang terjadi dengan membuat suatu perbaikan dan memutuskan bagaimana mengubah segala sesuatunya. Ciri-ciri kecerdasan emosi tinggi dan rendah. Karakteristik individu orang itu ada dua. Yang pertama ada kecerdasan emosi tinggi, yaitu orang yang mampu mengendalikan perasaan marah, tidak agresif, dan memiliki kesabaran. Dan yang kedua ada kecerdasan emosi rendah, yaitu orang yang selalu bertindak mengikuti perasaannya dan tidak memikirkan akibat ke depannya. Pemarah, bertindak agresif, dan tidak sabaran. Gua rasa sudah cukup penyampaian materi pada chapter ini. Semoga materi yang kita sampaikan dapat dipahami dan semoga video ini juga dapat bermanfaat terutama bagi kita dalam mengelola emosi yang ada di diri kita sendiri. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.